الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, Abah Haji Agung sekeluarga yang kita hormati, para pimpinan, para staf AFKO Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama, mari bersama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal kebaikan kita dan mengurangi amal keburukan kita. Utamanya kita sudah masuk pada bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan peningkatan amal soleh, amal kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang melimpah dan barokah. Allahumma amin. Dan dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami mohon maaf atas keterlambatan. Ini tadi masuk dari arah Tambak Beras, kemudian ke utara masuk gang yang biasa saya lewat itu banjir dan jalannya ditutup. Saya putar balik, saya mencari jalan ke utara lagi, masuk gang lagi, ditutup lagi karena banjir. Jadi akhirnya saya balik, saya putuskan ke selatan lagi, ke lampu, ke pom bensin itu. Jadi ke pom bensin, alhamdulillah masuk ke barat, ini jalannya tidak ditutup dan sampai di sini sudah ketinggalan sholat maghrib. Ya. Mudah-mudahan tidak kehilangan pahala jamaahnya. Allahumma amin. Karena niat seseorang untuk melakukan kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan, meskipun kebaikan itu belum dikerjakan. Maka saya tadi sudah niat jamaah di sini sebagaimana kebiasaan saya ketika jadwal ngaji itu jamaah sholat maghribnya di sini. Ternyata karena ada halangan tadi itu, kemudian sampai saya ketinggalan sholat jamaah. Dan insya Allah niat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jadi niat haji, sampeyan niat umroh,
Tapi niat yang betul-betul niat, artinya kalau memang sudah ada kesempatan, sudah ada rezeki, betul-betul sampean wujudkan niat itu. Sebelum niat sampean ini dapat panjenengan laksanakan, maka panjenengan sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika niat panjenengan ini terwujud, terlaksana, maka pahalanya ditambahkan oleh Allah, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang niat melakukan perbuatan maksiat, orang yang niat melakukan perbuatan dosa, maka belum dicatat sebagai perbuatan dosa, sebagai perbuatan maksiat, selama perbuatan dosa dan maksiat itu belum dikerjakan. Ada orang kok mau niat mencuri, na'udzubillahi min, mau niat mencuri, nanti malam saya mau mencuri, maka niatnya ini belum dicatat oleh Allah sebagai keburukan sampai betul-betul dia mencuri. Kalau dia betul-betul mencuri, maka baru dicatat sebagai perbuatan dosa, dicatat sebagai perbuatan maksiat. Kalau dia tidak jadi mencuri padahal sudah niat, maka dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahamurahan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang memahami aturan-aturan Allah, sebenarnya di dalam larangan-larangan Allah ini disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak paham kan akan mengatakan Islam itu ribet, banyak larangan-larangan. Makan babi tidak boleh, makan bangkai tidak boleh, darah haram, minum minuman keras haram. Itu tidak ribet sebenarnya kalau kita memahami kemahamurahan Allah, kemaha kasih sayangannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena dengan tidak melakukan larangan-larangan Allah tadi, itu Allah akan memberikan pahala. Jadi sampean datang ke masjid ini misalnya, niatnya pertama niat ibadah, sholat maghrib berjamaah. Yang kedua sampean niat mencari ilmu. Yang ketiga sampean niat menghindari nonton TV yang tidak ada manfaatnya setelah maghrib. Nonton TV itu biasanya terus ngeremeng. Apa ngeremeng itu? Menggerutu. Apalagi kalau misalnya menyaksikan berita-berita barang-barang semuanya naik harganya, beras naik, minyak naik, brambang naik, lombok naik. Akhirnya menggerutu, geremeng, bahasa Jawane geremeng. Jadi akhirnya dirasani kabeh. Semuanya dirasani, mulai presiden sampai RT RW-nya dirasani. Maka dengan niat panjenengan datang ke sini, niatnya tadi ibadah jamaah salat maghrib dicatat kebaikan oleh Allah. Niat ikut pengajian thalabul ilmi juga dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat menghindari perbuatan dosa itu juga dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduk panjenengan di sini dengan niat yang banyak tadi itu akan mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cuma pahalanya jangan diminta sekarang, nanti disediakan oleh Allah kalau sudah kembali kepada Allah.
Umpama pahala diberikan kepada manusia di dunia ini, maka tidak akan mampu menerima pahala itu. Saking besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini tidak akan mampu menampung pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau di akhirat, berapapun pahala yang diperoleh oleh seseorang, maka tidak mampu untuk menerimanya. Karena kehidupan akhirat itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Saya awali dengan menjawab pertanyaan yang masih tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya Ustadz, masalah sholat jenazah. Saya pernah mendengar kalau sholat jenazah itu tidak apa-apa jika tidak berwudu. Apakah itu benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat itu salah satu syarat sahnya adalah bersuci. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis itu dengan menghilangkan najisnya. Apakah najis itu di pakaiannya yang dipakai untuk sholat? Maka pakaian yang dipakai untuk sholat ini harus suci dari najis. Yang kedua, suci badannya. Kalau di badannya ini ada najisnya, maka harus dibersihkan, maka harus disucikan najisnya dengan menghilangkan najisnya tersebut. Cara menghilangkan najis itu adalah dengan cara menyiram dengan air. Menyiram dengan air. Ya. Kemudian suci tempat sholatnya. Jadi suci dari najis itu meliputi pakaiannya yang digunakan untuk sholat, kemudian badannya, kemudian yang ketiga adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Itu harus suci dari najis. Yang kedua, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil, cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan wudu. Hadas besar, cara menghilangkannya adalah dengan mandi, dengan mengalirkan seluruh air ke seluruh anggota tubuh. Dengan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu kalau hadas besar. Nah, syarat sahnya sholat bersuci dari najis dan hadas ini berlaku untuk semua jenis sholat. Halo? Berlaku untuk semua jenis sholat, termasuk sholat jenazah. Termasuk sholat jenazah. Dalilnya jelas, Al-Qur'annya idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai ayat seterusnya itu. Jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku, kemudian basuhlah, usaplah kepala kalian, wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Itu adalah perintah untuk bersuci dari hadas, yaitu dengan cara berwudu tadi itu. Itu ayat Al-Qur'annya jelas, idza kumtum ilas sholati, jika kamu hendak mendirikan sholat,
maka diperintahkan berwudu tadi itu. Dalam hadis Kanjeng Nabi juga sudah dijelaskan sangat jelas. Ada sabda beliau dalam salah satu hadisnya, innallaha la yaqbalu as-sholata, la sholata, bukan innallaha, la sholata illa biwudu'in, la sholata illa biwudu'in. Para ulama memahami hadis ini diterjemahkan dengan tidak sah sholat seseorang kecuali dengan berwudu. Maka sholat ini harus dikerjakan dengan memenuhi syarat bersuci, baik dari najis maupun dari hadas, termasuk sholat jenazah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Wes, ini pertanyaannya sudah saya jawab. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis dalam kitab Bulughul Maram. Saya membaca kitabnya ini dengan kitab syarahnya, yaitu kitab Ibanatul Ahkam. Itu syarahnya kitab Bulughul Maram. Jadi syarah ini penjelasan. Maka dengan membaca syarah itu tidak dikhawatirkan salah dalam memahami hadis. Sebab kalau kita langsung memahami hadis, kalau ilmu untuk memahami hadisnya ini kurang, itu dikhawatirkan salah dalam memahami hadis itu. Karena itu penting membaca kitab-kitab ini yang ada syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata sahabat Ibnu Abbas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Kanjeng Nabi, tidak ada orang Islam yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang semuanya adalah orang Islam yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah akan menerima doa mereka untuk mayit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muga-muga awake dhewe jange nek mati ini disolati oleh orang yang jumlahnya lebih dari 40 orang. Allahumma amin. Minimal 40 orang. Kadang-kadang ndak tahu kalau di Bulak nggih. Kalau di desa kami di Mayangan itu, ten Mayangan, kalau ada orang meninggal dunia itu yang takziah banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi dari banyaknya orang-orang yang takziah itu ternyata tidak semuanya mengikuti sholat jenazahnya, hanya nunggoni tok, nunggoni nangembong, tengok-tengok, ambek ngobrol, rokokan, ngopi, ambek ngomongno ngalor ngidul. Mbok ngomongno mayite mbok enggak, ya mayite kadang-kadang ya diomongno barang. Ibu-ibu nggih kathah. Cuma sayangnya di Mayangan itu ten desa kula, di desa saya ini tidak semuanya
menyiapkan diri untuk mengikuti sholat jenazah. Nek ten bulak kula mboten ngerti. Kira-kira nggih padha mawon kira-kira. Maka diusahakan Bapak Ibu kalau takziah ini disiapkan untuk bisa mengikuti sholat jenazah. Mengikuti sholat jenazah. Karena nanti orang yang takziah kemudian mulai mengikuti proses dari yang pertama itu nanti pahalanya akan disediakan oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Dari hadis ini kita sandingkan dengan hadis-hadis yang lain, maka akan ketemu di hadis yang lain itu ada keterangan bahwa doanya orang 40 itu sama dengan doanya seorang wali kan. Nate kepireng ngoten niku ibu-ibu. Halo, pernah ya? Doanya 40 orang itu sama dengan doanya seorang wali. Oleh karena itu, doanya 40 orang itu sangat mustajabah. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala doa 40 orang itu diterima oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keterangannya ten ngriki min rahmatillahi bi ibadihi qabulu syafaati ikhwanil mayyiti al musallina alaihi. Di antara rahmatnya Allah kepada hambanya adalah diterimanya doa orang-orang yang mensolati mayit untuk mayit. Li'anna sirra sholati alal mayyiti asyafa'atu. Rahasia sholat untuk mayit ini adalah sama dengan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Jadi sholat kepada mayit itu sama dengan memberi pertolongan kepada mayit. Wa kullu ma kanal musalluna aktsara kana qabulu syafaati lahu arja. Maka semakin banyak orang yang mensolati mayit, maka diterimanya syafaat orang-orang yang sholat untuk mayit itu semakin besar diterimanya, semakin besar harapan untuk diterima doanya orang-orang yang mensolati mayit itu. Waqad ja'at ahadisu bitahsisi a'dadil musallina syafi'ina ka arba'in wa mi'atin. Banyak hadis-hadis, ternyata hadisnya enggak hanya ini. Meskipun yang dinukil oleh pengarang kitab Bulughul Maram itu hanya satu hadis ini, ternyata juga ada hadis lain yang meriwayatkan anjuran untuk mensolati mayit ini dan memperbanyak orang-orang yang sholat untuk mayit. Karena semakin banyak orang-orang yang sholat untuk mayit ini, semakin ada harapan diterima doa-doa orang yang sholat itu untuk mayit. Misalnya ada hadis ka'arba'in, hadis yang menjelaskan tentang sholat yang jumlah orang yang sholat ini sebanyak 40 orang. Di dalam hadis yang lain disebutkan wami'atin, menerangkan keutamaan mayit yang disolati oleh 100 orang. Jadi ada beberapa riwayat hadis dan semua hadisnya adalah sahih. Yang semuanya ini menunjukkan keutamaan
orang-orang yang mensolati mayit ini, semakin banyak orang yang mensolati, maka semakin lebih utama. Itu penjelasannya begitu. Kemudian hadis yang lain, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjidi, rawahu Muslimun. Ini hadisnya juga riwayat Imam Muslim. Siti Aisyah meriwayatkan hadis, beliau berkata, Siti Aisyah berkata begini, demi Allah. Ini menunjukkan bahwa bersumpah itu diperbolehkan meskipun tidak diminta. Sampean mau cerita kepada orang lain, kemudian agar supaya cerita sampean ini dipercaya oleh orang yang mendengar cerita sampean, sampean awali dengan sumpah, itu ndak apa-apa. Yang penting apa yang sampean ceritakan itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Maka sumpah sampean itu dibenarkan, diperbolehkan. Misalnya tadi saya cerita kalau saya berangkat tadi itu masuk ke gang, itu banjir, kemudian jalannya ditutup, umpama saya bilang demi Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kenapa saya tadi nggak pakai sumpah, nggak pakai demi Allah? Karena saya yakin bahwa panjenengan yang mendengar tadi itu, yang mendengar cerita saya itu pasti percaya. Saya nggak perlu sumpah, panjenengan sudah percaya. Nah ini Siti Aisyah ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu pernah mensolati dua putranya Baydha, namanya Sahel dan Suhel, saudara kembar. Jadi ada namanya Sahel, satunya namanya Sahel, satunya namanya Suhel. Anak kembar itu biasanya namanya kan mirip-mirip juga. Masih wong Jawa biasanya ya rodok mirip-mirip, ya. Sing siji dijenengno Rahma, sing siji dijenengno Rahmi, ya. Rahma mbek Rahmi. Wong Malaysia ternyata juga sama, nenek kembar itu jenenge ya rodok mirip-mirip. Dia jenenge Upin. Sing siji jenenge Ipin kan itu, Upin Ipin, mirip. Ini zaman Nabi ternyata juga ada saudara kembar itu namanya mirip. Sahel dan Suhel, Hasan dan Husain, saudara kembar. Itu ketika meninggal dunia oleh Nabi, kedua jenazah ini disolati di masjid oleh Kanjeng Nabi. Nah, diceritakan di dalam syarah hadis ini pada waktu itu masih zamannya Siti Aisyah. Jadi Nabi sudah meninggal, ini Siti Aisyah masih belum. Itu di kalangan para sahabat Nabi itu ada perdebatan, ada perselisihan tentang mensolati mayit, sholat jenazah dilakukan di masjid. Sebagian para sahabat ini tidak suka, tidak senang kalau masjid digunakan untuk sholat jenazah. Ya, mungkin alasannya khawatir mengotori masjid, khawatir. Tapi sebagian yang lain memperbolehkan. Jadi ada perselisihan di kalangan para sahabat pada waktu itu. Mungkin para sahabat yang tidak senang ketika sholat jenazah dilakukan di masjid itu belum pernah mendengar kisah atau riwayat Nabi pernah sholat jenazah dilakukan di masjid. Oleh karena itu kemudian
untuk menengahi perselisihan di antara para sahabat itu, Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada mereka para sahabat itu dengan sumpah tadi itu, dengan sumpah, supaya sahabat-sahabat yang tidak senang dengan dilakukannya sholat jenazah di masjid ini bisa menerima bahwa sholat jenazah di masjid itu tidak apa-apa, bahkan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi begitu, makanya hadisnya Siti Aisyah ini sampai menggunakan sumpah, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Baydha fil masjidi. Wes, maka dari sini kemudian para ulama termasuk madhab Syafi'i itu memperbolehkan sholat sunnah dilakukan di masjid. Boleh loh ya, bukan sunnah loh ya, boleh. Kalau sunnah itu tidak sampai sunnah, hanya boleh saja. Artinya sholat jenazah ini tidak harus dilakukan di masjid. Ya, misalnya kalau rumahnya dekat dengan masjid tidak apa-apa. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, kemudian sholat jenazahnya dilakukan ke masjid tidak apa-apa, karena tidak memberatkan bagi orang yang takziah. Gotongi mayit dari rumah ke masjid karena masjidnya dekat dengan rumahnya kan nggak berat. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, ya jangan kemudian minta sholat jenazahnya dilakukan di masjid. Kasihan yang ngangkat jenazah, kecuali kalau jenazahnya bisa jalan sendiri. Tapi kan nggak mungkin. Jenazah itu nggak bisa jalan sendiri, diangkat. Kalau jauh dari masjid ya nggak usah dipaksa ke masjid. Tidak ada anjuran sholat jenazah di masjid, meskipun sholat jenazah di masjid itu diperbolehkan, hanya diperbolehkan, jadi tidak sampai disunnahkan. Bahkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu mengatakan makruh. Padahal Imam Malik ini imam ulama yang tinggal di Madinah sampai meninggal juga di Madinah. Ini berarti Imam Malik menyaksikan sholat jenazah pada waktu itu memang tidak dilakukan di masjid. Kalau kemudian sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu setiap sholat 5 waktu itu mesti ada sholat jenazah. Pak Sam insya Allah yang baru pulang dari umroh itu juga mengetahui Mas Arif, saya bahkan ketika musim haji pun hampir setiap sholat 5 waktu itu setelah itu mesti dilakukan sholat jenazah. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, as-salatu alal amwat yarhamukumullah, biasanya begitu. As-salatu alal mayyiti rahimakumullah. Jadi alal amwat, alal mayyit itu menunjukkan bahwa ajakan untuk sholat jenazah. Ini alal mayyit berarti hanya ada satu mayyit. Kalau ucapannya alal amwat berarti yang disolati di situ banyak. Ada kadang as-sholatu alal atfali rahimakumullah. Alal atfal berarti mayitnya ini adalah anak-anak. Di sana meskipun dilakukan sholat jenazah, tetapi jenazahnya ini tidak dimasukkan ke masjid. Jadi disediakan tempat sendiri untuk jenazah yang akan disolati di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Jadi saya biasanya kalau ada jamaah yang sama dengan saya tunjukkan, ini loh tempat jenazahnya disolati ketika setelah selesai sholat 5 waktu itu. Di sini tempatnya. Nanti kalau selesai sholat maka diangkat keluar dari pintu itu.
Jadi tidak dimasukkan ke masjid, enggak. Ada tempatnya sendiri yang disediakan khusus untuk jenazah yang akan disolati. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait dengan sholat jenazah. Kemudian di dalam sholat jenazah itu ada doa. Yang pertama doa untuk mayit, yaitu setelah takbir ketiga, dan ada doa untuk umat Islam yang lainnya. Jadi tidak hanya untuk mayit dalam sholat jenazah itu, tetapi juga ada doa untuk umat Islam yang masih hidup, ini juga ikut mendapatkan doa dari sholat jenazah itu. Setelah takbir ketiga itu doa dari Kanjeng Nabi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini riwayat hadisnya dari sahabat Auf bin Malik. Tapi doanya sebenarnya panjang. Cuma kalau dihafalkan semuanya, ini apalagi bagi yang bukan Arab itu memang agak susah. Maka kemudian diambil doa pendeknya saja tadi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya mayit yang sudah dilakukan, kasihanilah mayit ini, selamatkanlah mayit itu, dan ampunilah semua kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau doanya dibaca semuanya, ini orang-orang tertentu yang biasanya sudah hafal sampai semuanya. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempatnya. Wa arsilhu bil ma'i wasalji wal baradi, bersihkanlah kotorannya dengan air, dengan salju dan dengan air embun. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkanlah kesalahan-kesalahannya. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi, sebagaimana pakaian yang kotor dibersihkan, atau sebagaimana dibersihkan pakaian yang kotor. Wa abdilhu daron khairan min darihi, gantilah tempat tinggalnya di dunia ini dengan tempat tinggal yang lebih baik. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantilah keluarga yang ditinggalkan di dunia ini dengan keluarga yang lebih baik. Wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Waqihi fitnatal qabri, dan jauhkanlah, lindungilah dia dari fitnah kubur. Wa adzabin nari, dan siksa neraka. Halo. Dalam sholat tadi itu kan disebutkan kalau yang sholat itu ada 40 orang atau 100 orang, maka doanya orang yang sholat tadi itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau doanya seperti ini, Masya Allah, orang yang meninggal dunia ini pasti akan senang di alam barzahnya, pasti akan bahagia di alam barzahnya, karena dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah pada waktu di dunia. Muga-muga awake dhewe termasuk yang ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa ini biasanya dibaca setelah takbir ketiga. Setelah takbir pertama baca Fatihah, setelah takbir kedua baca sholawat. Ya, sholawat yang zaman baca pada waktu sholat tahiyat akhir itu sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu sholawatnya.
Kemudian setelah takbir ketiga baca doa ini. Setelah takbir yang keempat ini doanya untuk umum. Ini riwayat hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Riwayatnya dari Imam Muslim dan Imam 4 ulama hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin, Rasulullah itu kalau sholat jenazah yaqulu, beliau berdoa. Ini setelah takbir keempat. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami, wa mayyitina, dan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Berarti tidak hanya mayit saja, tapi semuanya didoakan oleh Rasulullah. Wa syahidina, orang-orang yang ikut menyaksikan mayit yang meninggal dunia ini, ampuni dosa-dosa mereka. Wa ghaibina, atau orang-orang yang tidak sempat mengikuti takziah jenazah ini, juga ampuni mereka dosa-dosanya. Wasohirina, ampuni umat kami yang masih kecil-kecil itu. Ini kok yang kecil ikut didoakan supaya diampuni dosanya, padahal anak kecil itu kan tidak punya dosa. Ulama menjelaskan maksud dari diampuni dosa-dosa anak kecil itu adalah diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awake dhewe ndongakno nanggone mayit, nek mayite apik, iki mayite bagus kok didoakan, padahal kan mereka sudah bagus, sudah ahli surga. Doanya orang yang masih hidup ini adalah untuk mengangkat derajatnya. Wa kabirina, dan dosa-dosa umat kami yang sudah dewasa. Wa dzakarina, dosa umat kami yang laki-laki. Wa unsana, dosa umat kami yang disebut semuanya oleh Kanjeng Nabi. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau panjenengan mendengarkan kisah Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi yang peristiwanya baru saja kita peringati beberapa hari yang lalu, ketika Nabi ketemu dengan Allah itu apa yang dibaca oleh beliau? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Setelah Nabi mengucapkan itu, apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa assalamu alayka itu? Keselamatan mudah-mudahan diberikan kepadamu Muhammad, juga keberkahan, juga rahmatnya Allah. Jadi Allah menyambut kedatangan Kanjeng Nabi dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan keselamatan, rahmat dan keberkahan diberikan kepadamu wahai Nabi. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kanjeng Nabi diberikan doa oleh Allah, itu bukan diberikan doa, tapi diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kerahmatan oleh Allah, dan diberikan keberkahan oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi tidak menjawab untuk diri beliau sendiri, tapi Kanjeng Nabi juga berharap bahwa itu semuanya bisa diberikan kepada Nabi dan umatnya, juga hamba-hamba Allah yang soleh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, itulah Kanjeng Nabi. Beliau tidak egois. Para malaikat yang menyaksikan percakapan Kanjeng Nabi dengan Allah, begitu kagumnya para malaikat kepada Rasulullah yang memiliki akhlak yang luhur, memiliki kepedulian kepada umatnya. Ya Allah, Kanjeng Nabi didoakan oleh Allah, tapi Kanjeng Nabi berharap doanya tidak hanya khusus untuk diri beliau, tetapi juga bisa diberikan kepada umatnya dan hamba-hamba Allah yang soleh, termasuk para malaikat. Makanya malaikat kemudian menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu para malaikat yang mengucapkan itu. Jadi Allah mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Para malaikat yang mengetahui keluhuran akhlak Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi juga berharap keselamatan bagi umatnya, mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ceritanya Isra Mi'raj itu seperti itu. Makanya ketika sholat jenazah, Kanjeng Nabi doanya juga tidak hanya doa untuk mayit, tapi dalam sholat jenazah itu Nabi juga berdoa untuk semuanya, yang hidup, yang mati, yang ikut takziah atau yang tidak ikut takziah, yang kecil atau yang besar, yang laki-laki atau yang perempuan, semuanya didoakan oleh Rasulullah diampuni dosa-dosanya. Allahumma. Kemudian didoakan lagi, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islami. Wahai Allah, jika engkau memberikan kesempatan hidup di antara kami dan umat kami, maka berikanlah hidup mereka, hidup kami ini hidup dalam Islam, hidup dalam Islam. Wa man tawafaitahu minna fatawaffahu alal iman. Dan jika engkau mematikan, mewafatkan kami dan umat kami, maka wafatkanlah kami dan umat kami ini dalam keadaan iman. Sampai seperti itu doai Kanjeng Nabi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Sing biasa kita bacakan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Milih sing ndek ben cepet salate. Nek nduk Arab baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu setelah takbir ketiga itu doanya panjang. Ya, setelah takbir ketiga itu doanya panjang. Ternyata tidak hanya mendoakan kepada mayit, tetapi juga mendoakan kepada orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan doa dari doa-doa yang baik yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi
طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.